saja. Baiklah, kita hari ini kita akan menjelaskan indikator PMM dengan tema upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat kegiatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun konsep komunitas belajar dalam kurikulum Merdeka, sekelompok guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama bertahap transformasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka ataupun KM dan ingin menerapkan KM dengan lebih baik di satuan pendidikan melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Dan juga tujuannya ada 5 tujuan utama membangun komunitas belajar, yaitu 1. Edukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. Yang kedua, mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas. Dan yang ketiga, membina anggota sekelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi. Yang keempat, mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Dan yang kelima, menginteraksikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehingga berdampak peningkatan hasil belajar murid dengan mencapainya visi dan misi sekolah kita SD Negeri 9 Tanjung Raja. Dan juga manfaat pengembangan keterampilannya dan juga memotivasi dan dukungannya supaya dapat mencapai visi dan visi misi di sekolah kita di SD Negeri 9 ini, mencapai visi misi yang lebih baik dan dapat meningkatkan hasilnya yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya manfaatnya itu pertukaran pengalaman atau praktik baik. Guru-guru dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik mereka dalam mengajar. Dengan saling berbagi, mereka dapat belajar satu sama lain dan mengadopsi strategi yang efektif di kelas masing-masing. Dan juga peningkatan profesionalisme
yaitu komunitas belajar guru dapat membantu meningkatkan profesionalisme dalam bidang pendidikan. Guru-guru dapat mempelajari tren terkini dalam pendidikan, terus memperbarui pengetahuan mereka dan mempraktikkan metode pembelajaran terbaik. Dan manfaat yang selanjutnya, pengembangan keterampilan. Melalui komunitas belajar guru, para guru dapat mengembangkan keterampilan mereka dalam berbagai aspek seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengelolaan kelas yang efektif atau pengajaran berbasis project. Mereka dapat saling memberikan masukan, umpan balik, dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk belajar ke arah yang lebih baik lagi. Dan komunitas dan dukungan. Komunitas belajar guru menciptakan lingkungan yang mendukung di mana para guru dapat saling memotivasi dan memberikan dukungan satu sama lainnya. Mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mengajar dan berbagi solusi yang efektif. Dan juga manfaat yang selanjutnya, kolaborasi. Komunitas belajar untuk mempromosikan kolaborasi antara sesama guru. Mereka dapat bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum, merancang kegiatan pembelajaran, atau mengatasi masalah khusus yang dihadapi dalam konteks sekolah. Komunitas belajar dalam IKN, yaitu komunitas belajar berperan untuk satu, memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka, dan yang kedua, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah dan berbagi praktik baik seputar kurikulum merdeka untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi pengembangan strategi, metode, dan model pembelajaran pada perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka untuk meningkatkan hasil belajar murid. Dan yang keempat, memfasilitasi refleksi pembelajaran. Pentingnya kombel ataupun komunitas belajar, maka diharapkan penggerak komunitas atau influencer dapat berbagi tugas dengan rekan anggota komunitas sehingga semua dapat berpartisipasi aktif. Yang selanjutnya, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab, yaitu kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan akan lebih optimal jika GTK dapat berkolaborasi dengan GTK lainnya. Kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling tergantung satu sama lain.
serta kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua GTK. GTK menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid dan bertanggung jawab pada seluruh murid di satuan pendidikan ataupun tidak hanya pada murid yang ada di kelasnya saja. Dan juga selanjutnya berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Siklus belajar dalam komunitas belajar menunjukkan bahwa kegiatan belajar dalam komunitas merupakan proses utuh dan berkelanjutan, mulai dari refleksi awal sampai kembali lagi ke refleksi awal. Siklus ini memastikan hasil belajar dalam komunitas diimplementasikan dalam pembelajaran dan refleksi dari implementasi pembelajaran menjadi bahan pembicaraan dalam komunitas agar terjadi perbaikan pembelajaran. Dan juga pengembangan visi. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang keadaan yang diinginkan atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh Komben. Yang kedua, visi memberikan arah dan inspirasi serta menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi. Dan yang ketiga, visi memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai inti dari organisasi atau komunitas. 4. Pengembangan visi harus mencakup elemen aspirasional dan berorientasi ke depan, serta mencerminkan pemikiran inovatif dan ambisi untuk mencapai perubahan yang positif. Contohnya, menjadi komunitas belajar guru yang dinamis dan berpengaruh yang mendorong pengembangan profesional yang berkelanjutan, inovasi dalam pembelajaran, serta menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi semua siswa. Yang selanjutnya lagi, pengembangan misi. 1. Terintegrasi dengan visi. Pastikan misi terkait erat dengan visi Komben. Misi harus mendukung dan berkontribusi dalam mencapai visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang kedua, identifikasi fokus utama, tentukan area utama atau aspek penting yang ingin difokuskan dalam misi komunitas belajar guru. Misalnya, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pengembangan profesional guru, kolaborasi antar guru, atau penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dan yang ketiga, tentukan tujuan utama. Jelaskan tujuan utama dari komunitas belajar guru dalam misi. Tujuan tersebut haruslah konkret, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi anggota komunitas. Misalnya, meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, memperluas jangkauan dan dampak komunitas
atau menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inovatif. Dan yang keempat, disertakan nilai-nilai inti. Pastikan misi mencerminkan nilai-nilai inti dan prinsip yang dijunjung tinggi oleh komunitas belajar ini. Nilai-nilai tersebut bisa meliputi kolaborasi, inklusivitas, inovasi, integritas, dan pelayanan kepada siswa. Yang kelima, sederhana dan mudah dipahami. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas dalam menyusun misi. Hindari penggunaan jargon atau frase yang rumit sehingga misi dapat dipahami oleh semua anggota komunitas atau di lingkup SD Negeri 9 Tanjung Raja. Demikianlah yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.